Hello everyone, kita mulai lagi pembahasan eksklusif kita yang saya akan tujukan terutama untuk stegodon. Ya mungkin seperti yang kalian tahu ya, mungkin stegodon itu sendiri kalau kalian lihat di googling atau mana itu ternyata hanya berupa gajah. Kalau hanya sekilas ya, memang bentuknya seperti gajah. Namun ada beberapa perbedaan yang mungkin saya akan kupas untuk berikutnya, untuk tahap berikutnya, yaitu memang ada apa yang membedakan satu spesies itu menjadi yang berbeda dengan yang lain. Itu tentu ada fitur-fitur yang membedakannya, yang mana tentu saja itu akan perbagian-perbagian akan saya kupas lebih mendalam tentunya. Untuk berikutnya mungkin saat ini saya akan coba konsep yang berbeda, yang mana dulu itu kita pakai konsep sekaligus. Sekarang saya akan membahas per spesies. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune, oke? Oke, kembali ke tahap pembahasan kita, yaitu tentang gajah prasejarah. Oleh karena itu mungkin kita akan mengupas dari awal, mulai dari istilah dulu kali ya. Istilah dari stegodon, ya kata yang mungkin sangat kurang familiar buat kita, karena mungkin itu dari bahasa Yunani kali ya. Itu memang merupakan apa istilahnya, serapan dari bahasa Yunani itu sendiri, atau mungkin bahasa Latin. Nah, kalau bicara dengan kata-kata dari itu bisa terpisah dari dua penggalan ya, mungkin bisa stego dan don. Kalau pikir mungkin kalian biasa ya istilah mendengar kata stego itu sendiri. Stego itu merupakan kata harfiah dari atap, yang mana merupakan arti dari kata stego itu sendiri. Stego dan don. Stego dan don. Jangan keliru ya, kalau sama halnya sih seperti kata stego dan saurus. Stego dan saurus ya, walaupun ya sama halnya dah dengan seperti itu. Namun di sini akan saya bahas mengapa disebut dengan stegodon. Stegodon itu sendiri merupakan genus dari gajah purba, yang mana memang ciri khas dari stegodon itu sendiri yaitu adalah giginya yang menyerupai atap. Stego itu merupakan artinya itu adalah atap yang mana merupakan atap atau lempeng itulah ya, sama saja sih antara atap dengan lempeng. Di situ nanti permukaannya itu sendiri itu halus, memang ciri-cirinya, karena waktu ditemukan itu memang struktur dari hubungannya atau tonjolannya itu memang hampir rata lah kali ya. Di video ini mungkin saya akan banyak bercerita, video interaktif seperti ini mungkin ya, walaupun sebagian mungkin adalah slide-slide seperti ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengapa kok stegodon ini saya angkat. Stegodon itu sendiri merupakan genus dari gajah purba yang awalnya tadi kan saya bilang spesies itu sendiri sebetulnya dari stegodon ini sangat beraneka ragam ya. Nah, ada lagi di bawah spesies itu sendiri. Kalau untuk urutan tingkatan taksonomi itu
merupakan yang terendah sih sebetulnya, cuma ternyata ada yang lebih rendah lagi, yaitu varietas, atau ya bisa dibilang lah sama seperti kita ras itu, entah itu ras Eropa, ras Asia, Amerika, Afrika, dan sebagainya. Di sini mungkin akan dijelaskan mengapa kok saya ambil genus itu sendiri. Genus sebetulnya juga alasan saya juga karena pengucapannya itu hanya tidak hanya bentuk tunggal saja dari tidak tidak binomial, artinya hanya satu saja yang disebut, yaitu ya genus Stegodon itu sendiri itu sudah mencakup dari banyak bagian. Nah, dari sini nanti akan saya kupas mengapa kok fitur-fitur yang membedakan antara Stegodon mungkin dengan gajah yang lain. Dari sini mungkin kalau mohon maaf ini kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di komen di bawah sini. Oke. Dan untuk penjelasannya mengapa kok saya angkat Stegodon, itu karena banyak sekali fosil-fosilnya yang terungkap di Jawa atau di Nusantara. Ya kalau mau googling sih bisa saja, mau cari literasi maupun jurnal maupun manapun, ya itu terserah, banyak sekali sebetulnya. Cuma kalau mau lebih konkret, mau lebih visualnya seperti apa, itu sudah jangan khawatir, banyak sekali museum-museum yang sudah menyediakan hasil temuan fosil, karena fosil Stegodon ini sangat melimpah. Di antaranya mungkin adalah Museum Geologi Bandung yang pernah saya tunjukkan. Nah, seperti ini selanjutnya ini. Cering. Nah, seperti ini guys, ukuran dari Stegodon itu sendiri. Waktu saya ke sana sih, memang ukurannya tingginya saja mencapai 2 meter lebih sedikit, atau mungkin ya sekitar 2,5 lah. Kemudian juga panjangnya dari ujung gading sampai dengan pantat ya, atau ekornya mungkin adalah sekitar 4 meter. Di sini mungkin yang ditampilkan hanyalah sejumlah spesimen yang terdapat di, kalau nggak salah itu, kalau nggak Pemalang, Tegal ya. Soalnya itu situsnya itu nggak di Bandung sana kok. Yang jelas memang namanya fosil ini berupa replika, karena fosil aslinya tentu disimpan di Semedo kalau nggak salah. Nah itu merupakan aset yang sangat berharga yang patut untuk kita jaga, sehingga apa yang ditampilkan di museum itu adalah replika yang, kembali lagi, ini tentunya demi keamanan ya, untuk aset supaya tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil ya. Terima kasih. Lalu mungkin tidak hanya Museum Geologi Bandung saja, mungkin juga banyak museum-museum lain ya, seperti Museum Pati Ayam, museum yang di Tegal itu apa namanya ya, agak lupa saya. Yang jelas yang lebih terkenal lagi nih, Museum Trinil maupun museum yang Sangiran, mungkin itu pasti ada, hampir saya temui, walaupun mungkin saya belum punya dokumentasi saya sendiri dengan baik sih, tapi ya kelihatannya sih ada lah, karena gajah ini sebetulnya penyebarannya cukup luas, nggak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di pulau-pulau lain yang terpencil pun, yang jauh dari daratan, dia sebetulnya juga ada gitu. Karena ya nanti akan saya kupas lah alasannya. Yang jelas memang gajah ini sangat istimewa ya. Mungkin kalau oke lah, mungkin kalau daripada menebak-nebak apa saja fiturnya yang mungkin berbeda, itu mungkin saya akan langsung saja kupas mulai dari gigi ya. Mungkin seperti inilah penjelasan dari gigi Stegodon itu sendiri ya.
ting. Nah, kira-kira seperti inilah penampakan dari gigi seekor stegodon. Bisa Anda lihat, memang terlihat hubungannya itu sangat seperti sawah irigasi ya. Yang mana itu, tapi sebetulnya itu tidak terlalu tinggi hubungannya, alias tonjolan-tonjolan tepiannya itu tidak terlalu tinggi, karena fungsinya sebetulnya adalah untuk menggerus tanaman-tanaman yang tidak terlalu keras ya, seperti misalnya daun, dedaunan ya, mungkin sedikit ranting-ranting yang sudah tua mungkin, atau ya semacamnya kulit kayu, karena bahan-bahan seperti itu sangat banyak waktu itu terdapat di kala Pleistosen di Pulau Jawa, sekitar 2 sampai 10.000 tahun yang lalu lah. Itu ya mungkin sampai sekarang juga tidak terlalu signifikan ya, intinya masih dibanding padang rumput seperti yang ada di Nusa Tenggara, pohon-pohon ini sangat melimpah yang ada di Jawa, sehingga mungkin berbeda dengan mamut yang makan rumput. Dia juga untuk khusus stegodon ini dia suka untuk makan tanaman yang tidak terlalu keras ya, artinya dia bisa melumatnya dengan giginya itu sendiri sampai ke lubang ke sistem pencernaan. Lalu mungkin kenapa gajah seperti itu bisa berada di pulau kita atau pulau-pulau yang lain yang sebetulnya jauh dari daratan ya. Kita sendiri tahu sendiri kan, gajah itu penyebarannya dia butuh makanan banyak, pertama itu, kedua dia juga butuh hidup dalam kawanan, yang ketiga mungkin ya daerah jelajah dan jangkauannya mungkin juga sangat luas, karena itu mungkin juga dia seharusnya butuh tempat yang sangat luas gitu ya. Mungkin kalau hanya pulau-pulau kecil ya yang seperti kayak mungkin hanya terbatas, mungkin ya susah lah membayangkan dia tetap hidup. Namun ternyata itu juga salah, karena ternyata di Pulau Timor itu sendiri yang notabene-nya berapa kilometer lah, maksudnya berapa ratus kilometer sendiri itu ya, ternyata juga ada sekawanan gajah tersebut, walaupun mungkin terjadi apa yang namanya insular dwarfism, yang mana terjadi penyusutan ukuran dari organisme itu sendiri dikarenakan karena memang menyesuaikan dengan persediaan tanaman yang ada ya. Kalau mau ini mungkin akan dalam slide berikutnya akan saya jelaskan ya, seperti ini. Meskipun faktor utamanya adalah makanan, namun jangan berpikir bahwa dia hanya simpelnya kekurangan makanan kemudian dia langsung mengecil. Sebetulnya ada faktor lain yang lebih menentukan, yaitu memang tiadanya predator yang lebih ganas yang biasanya terdapat di pulau kecil seperti di NTB tersebut, sehingga wajar kalau misalnya ia mengembangkan tubuh yang lebih kecil demi menjaga populasinya, karena memang gajah ini sebetulnya adalah hewan yang sangat sosial, dan kemudian juga dia bisa untuk berenang, sehingga dia juga terdapat di pulau-pulau seperti di Pulau Luzon, Pulau Mindanao, kemudian Pulau Jepang, dan pulau-pulau yang lain, yang mana waktu di zaman es itu sendiri, walaupun penyusutan ketinggian airnya saja sudah cukup banyak, tapi tidak menghalangi untuk gajah ini berpergian dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga sangat banyak akhirnya spesies-spesies gajah stegodon ini yang terdokumentasikan. Jika ingin mengetahui update tentang stegodon ini, Anda bisa lihat di Google atau di pencarian yang lain, itu tentang banyak sekali berita-berita lokal yang membahas tentang penemuan gajah purba yang luar biasa ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang jelas, komentar apa-apa, silahkan di komen di bawah aja, sini saja ya.
terima kasih sudah mengikuti channel saya. Sampai jumpa lagi. Dadah.